Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali pertemuan ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membicarakan tentang Pancasila sebagai sistem filsafat bangsa Indonesia. Ada dua kajian utama yang akan kita bahas, yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat bangsa. Kemudian yang kedua, kesatuan sila-sila Pancasila sebagai sebuah sistem filsafat. Ketika kita membicarakan Pancasila sebagai sistem filsafat bangsa, maka sebenarnya di dalamnya terkandung dua maksud. Pertama, kita mendudukan Pancasila sebagai sebuah sistem filsafat yang setara dengan sistem filsafat lainnya yang ada di dunia ini. Kemudian yang kedua adalah mendekati Pancasila secara filosofis, mendekati Pancasila secara falsafati. Ini artinya dari bahan kajian ini, yang pertama adalah kita mendudukan Pancasila sebagai sistem filsafat. Kemudian yang kedua berarti kita melihat Pancasila, menggali Pancasila secara filosofis. Kita lihat yang pertama, bahwa Pancasila itu adalah sebagai filsafat bangsa. Pertanyaannya adalah, mengapa Pancasila dapat dikatakan sebagai filsafat bangsa? Jawaban yang sederhana dari pertanyaan itu adalah karena Pancasila lahir dari suatu aktivitas berfilsafat dari para pendiri negara. Apakah aktivitas berfilsafat itu? Nah, kita bisa menelusuri lagi, berfilsafat itu sebenarnya hakikatnya adalah mencari kebijaksanaan-kebijaksanaan dengan cara berpikir secara mendalam, radikal, sampai ke akar-akarnya untuk menemukan hakikat dari sesuatu. Nah, Pancasila adalah lahir dari suatu aktivitas berfilsafat dari para pendiri negara. Kita ingat kembali bagaimana peristiwa di sidang BPUPK, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan, termasuk juga di sidang PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, ketika menjawab pertanyaan dari Ketua BPUPKI, yaitu tentang di atas dasar apa negara Indonesia merdeka nanti akan didirikan, maka para pendiri bangsa yang bergabung di dalam sebagai anggota BPUPK menyampaikan gagasan-gagasannya yang dihasilkan dari proses-proses berpikir secara mendalam, gitu ya, secara radikal, mengkaji dari berbagai hal. Termasuk diantaranya adalah bagaimana peran Insinyur Soekarno sebagai anggota BPUPK yang juga menyampaikan gagasannya tentang Pancasila atau tentang dasar Indonesia merdeka yang dikemukakannya merupakan hasil perenungan yang mendalam, terutama ketika beliau diasingkan di ND. Proses pengasingan dan proses berfilsafat di ND itu kemudian sekarang diabadikan menjadi patung Insinyur Soekarno yang sedang duduk merenung di bawah pohon sukun. Di sini dikatakan bahwa Pancasila lahir dari suatu aktivitas berfilsafat dan karena itu Pancasila berfungsi sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap dan tindakan kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari bagi seluruh rakyat Indonesia dalam lingkungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian yang kedua, tentang filsafat Pancasila. Ruslan Abdul Ghani, seorang tokoh kepercayaan Insinyur Soekarno, mantan Menteri Luar Negeri pada pemerintahan Insinyur Soekarno atau pada masa Presiden Insinyur Soekarno, pernah mengemukakan bahwa
filsafat Pancasila merupakan refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Dari pengertian ini, tampak bahwa kita mendudukan atau kita mengkaji Pancasila secara filsafat, secara filosofis, karena menempatkan Pancasila sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila, gitu ya, sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa. Kita sebut bahwa Pancasila adalah kenyataan budaya bangsa karena memang Insinyur Soekarno mengakui sendiri bahwa beliau menggali nilai-nilai Pancasila itu dari alam kehidupan masyarakat bangsa Indonesia. Kita ingat bahwa Pancasila atau sila-sila Pancasila itu bukan berasal dari luar, tetapi justru digali dari bangsa Indonesia sendiri. Nah, proses berfilsafat itu tujuannya adalah mendapatkan pokok-pokok pengertian yang mendasar dan menyeluruh tentang Pancasila. Kemudian, tentang Pancasila yang dikatakan sebagai filsafat, Ruslan Abdul Ghani menyebut hal itu karena Pancasila merupakan hasil permenungan atau perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh the founding father Indonesia yang dituangkan dalam suatu sistem. Jadi ini sejalan dengan pendapat sebelumnya mengapa Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat bangsa Indonesia, karena ia lahir dari proses berpikir yang mendalam, proses berpikir reflektif, proses berpikir sampai ke akar-akarnya, gitu ya, yang dilakukan oleh para pendiri bangsa, the founding father Indonesia, yang dituangkan dalam sebuah sistem. Nah, lantas disimpulkan di sini oleh Muhtasar Syamsuddin, bahwa filsafat Pancasila adalah hasil berpikir atau pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap, dipercaya, dan diyakini sebagai kenyataan, norma-norma, dan nilai-nilai yang benar, adil, bijaksana, dan paling sesuai dengan kehidupan dan kepribadian bangsa Indonesia. Jadi di sini dikatakan bahwa filsafat Pancasila itu adalah hasil berpikir yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia. Jadi sumber utamanya adalah bangsa Indonesia. Pancasila itu dianggap, dipercaya, diyakini sebagai kenyataan, sebagai norma dan nilai yang benar, adil, bijaksana, dan paling sesuai dengan kehidupan dan kepribadian bangsa Indonesia. Karena itu, ketika ditawarkan ideologi-ideologi lain atau sistem filsafat yang lain, itu ternyata tidak cocok dengan kehidupan dan kepribadian bangsa Indonesia, tidak sesuai dengan kehidupan dan kepribadian bangsa Indonesia. Kemudian bahwa tadi dikatakan Pancasila adalah sebagai sebuah sistem, ya. Sila-sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pada hakikatnya adalah sebagai sebuah sistem. Sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk suatu tujuan tertentu, dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Kemudian, ada beberapa ciri sistem dikemukakan oleh Shore dan Voigt, dikemukakan atau dikutip oleh Profesor Kailan tahun 2004, bahwa sistem itu ditandai oleh suatu kesatuan dari bagian-bagian. Bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi sendiri-sendiri, saling berhubungan dan saling ketergantungan di antara bagian itu. Keseluruhannya dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu dan terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks. Itulah ciri-ciri dari sebuah sistem. Sistem bersifat kompleks, gitu ya, terdiri atas kesatuan bagian-bagian yang memiliki fungsi sendiri-sendiri
tetapi saling berhubungan dan saling ketergantungan. Nah, kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem, di sini ada beberapa hal yang perlu kita pahami bahwa sebagai sebuah sistem, sila-sila Pancasila itu bersifat organis, itu yang pertama. Kemudian sila-sila Pancasila juga bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal. Mari kita lihat. Yang pertama, bersifat organis. Sila-sila Pancasila adalah suatu kesatuan dan keutuhan, karena setiap sila merupakan unsur dari Pancasila. Sila 1 adalah unsur dari Pancasila, sila 2 unsur Pancasila. Ketika sila 1 tidak ada, sila 2 tidak ada, maka tidak disebutlah Pancasila yang lengkap. Sebab Pancasila yang utuh adalah Pancasila yang terdiri dari unsur sila-sila Pancasila, unsur sila-silanya. Kemudian dikatakan bersifat organis karena bersumber pada hakikat dasar ontologis manusia yang monopluralis. Ini yang menarik teman-teman, bahwa manusia itu monopluralis, mono tetapi plural, satu tetapi jamak. Bisa dilihat dari susunannya. Susunannya kita sebagai manusia itu terdiri atas jasmani dan rohani. Kalau hanya jasmaninya saja atau rohaninya saja, tentu tidak lengkaplah susunan kita sebagai manusia. Kemudian dilihat dari sifatnya. Sifat manusia itu individu di satu sisi, tetapi makhluk sosial di sisi yang lain. Kita tuh seorang individu, in tidak dan dividu dari dividen artinya terbelah. Tidak terbelah. Tetapi kita juga adalah makhluk sosial. Seorang manusia tidak boleh bersifat individualis. Meskipun kita sebagai seorang individu, tapi tidak boleh kita bersifat individualis. Sebab kita pada hakikatnya adalah juga makhluk sosial. Makhluk yang tidak bisa bergantung atau tidak bisa sedikit pun lepas dari keberadaan orang lain. Kemudian yang ketiga, dilihat dari kedudukannya, manusia itu sebagai pribadi yang berdiri sendiri dan sekaligus sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Nah, jadi organis di sini seperti halnya manusia. Jadi manusia yang monopluralis. Dia satu tetapi terdiri atas beberapa unsur, jasmani dan rohani. Dari sifatnya individu dan makhluk sosial. Dari kedudukannya sebagai pribadi yang berdiri sendiri dan juga sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Demikian juga Pancasila. Pancasila itu satu, tetapi dia terdiri atas unsur-unsur yaitu sila-sila Pancasila. Kemudian, sila-sila Pancasila saling mengisi dan mengkualifikasi. Dalam setiap sila terkandung nilai keempat sila lainnya. Kita beri contoh misalnya, sila ketuhanan yang Maha Esa adalah berkemanusiaan yang adil dan beradab, berpersatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian juga dengan sila kedua. Kalau misalkan kita sebut sila kemanusiaan yang adil dan beradab, berarti sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah berketuhanan yang Maha Esa, berpersatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian juga sila ketiga persatuan Indonesia, sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian tadi disebutkan bahwa sila-sila Pancasila itu bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal. Mengapa demikian? Karena nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tersusun secara hierarkis, berjenjang, dan berbentuk piramidal seperti piramid yang bulat dan utuh
serta saling menjiwai. Pengertian hierarkis piramidal ini digunakan untuk menggambarkan hubungan hierarkis di antara sila-sila Pancasila dalam hal cakupannya dan isi dari sifatnya. Kita lihat bagaimana sifat hierarkis dan piramidal itu kalau kita ilustrasikan akan nampak seperti ini. Ini adalah sila 1, sila 2, sila 3, sila 4, dan sila 5. Sila 1 ini menjiwai sila kedua. Sila 1 juga menjiwai sila ketiga, sila 1 menjiwai sila keempat, dan sila 1 menjiwai sila kelima. Demikian juga dengan sila kedua. Sila 1 menjiwai sila kedua menjiwai sila ketiga, sila kedua menjiwai sila kelima, sila kedua menjiwai sila keempat dan kelima. Demikian sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Nah, ilustrasi lain digambarkan berbentuk seperti info berikut. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, itu menjiwai sila kedua, yang pertama. Kemudian sila pertama juga menjiwai sila ketiga. Sila pertama menjiwai sila keempat, dan sila pertama menjiwai sila kelima. Apa artinya? Bahwa sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, menjiwai kemanusiaan, menjiwai persatuan, menjiwai kerakyatan, dan menjiwai keadilan. Konsekuensinya adalah kemanusiaan harus berdasarkan nilai-nilai sila pertama. Persatuan harus berdasarkan nilai sila pertama, kerakyatan harus berdasarkan nilai sila pertama, demikian juga keadilan harus berdasarkan nilai pertama, yaitu ketuhanan. Kemudian sila kedua menjiwai sila ketiga, sila kedua menjiwai sila keempat, sila kedua juga menjiwai sila kelima. Konsekuensinya adalah tadi sudah disampaikan bahwa sila kedua dijiwai oleh sila pertama, kemudian sila kedua juga menjiwai sila ketiga. Artinya sila ketiga dijiwai oleh sila pertama dan sila kedua. Persatuan itu harus didasarkan pada nilai ketuhanan, dan persatuan itu juga harus didasarkan pada nilai kemanusiaan. Kemudian sila keempat dijiwai oleh sila kedua, dan sila keempat dijiwai oleh sila pertama. Artinya adalah kerakyatan harus didasarkan pada nilai kemanusiaan dan ketuhanan. Berikutnya adalah sila ketiga. Sila ketiga menjiwai sila keempat. Artinya kerakyatan dijiwai oleh nilai persatuan. Sila ketiga juga menjiwai sila kelima. Artinya keadilan harus didasarkan pada persatuan. Kemudian sila keempat menjiwai sila kelima. Keadilan mendasari kerakyatan, mendasari keadilan sosial. Nah, kalau kita perhatikan, maka pada sila kelima ini, ya, pada sila kelima ini, semua sila-sila di atasnya menjiwai sila kelima. Dengan demikian, muara akhir dari Pancasila ini terletak pada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan yang seperti apa? Tentu keadilan yang berdasarkan kerakyatan, keadilan yang menjunjung persatuan, keadilan yang mengedepankan kemanusiaan, dan keadilan berdasarkan nilai-nilai ketuhanan. Ketuhanan ditempatkan pada nomor yang pertama, tentu ada maksud yang terdalam di dalamnya, yaitu bahwa Tuhan adalah kausa prima. Tuhan adalah sebab utama dari sila-sila berikutnya. Kemudian yang selanjutnya adalah sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Ya, sistem filsafat Pancasila. Artinya, seperti tadi di awal kita sebut, bahwa kita mendekati Pancasila atau mengkaji Pancasila
secara filsafat. Karena itu, lazim dalam kajian filsafat kita membahas dari sisi ontologis, dari sisi epistemologis, dan dari sisi aksiologis. Kita lihat secara ontologis, Pancasila sebagai suatu kesatuan yang utuh dan bulat tidak hanya merupakan kesatuan yang bersifat formal saja, melainkan juga meliputi kesatuan dasar ontologis dari setiap sila Pancasila. Dengan kata lain, di sini disebutkan kesatuan yang terkandung dalam Pancasila itu tidak hanya mencakup kesatuan dari sila-silanya saja, tetapi meliputi juga hakikat dasar setiap sila Pancasila. Jadi Pancasila bukan sekedar 5 sila saja, bukan sekedar kumpulan dari 5 sila, tetapi juga meliputi hakikat dasar dari setiap sila-sila Pancasila. Bukan sekedar rumusan silanya, tetapi juga kesatuan dari hakikat yang terkandung dalam setiap sila-sila Pancasila itu. Kemudian dari sisi ontologis tentang esensi Pancasila, Profesor Noto Nagoro, guru besar filsafat yang mengkaji Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila secara ilmiah gitu ya, menyebut bahwa esensi atau isi dari Pancasila itu adalah ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kemudian masih berkaitan dengan ontologi, dilihat dari substansinya, Pancasila telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak bangsa ini dilahirkan. Hal ini karena unsur-unsur Pancasila telah ada di dalam kebudayaan, adat istiadat, agama-agama, dan kepercayaan-kepercayaan yang dianut oleh rakyat Indonesia sejak dulu. Mungkin kita bisa kembali membuka kajian kita sebelumnya tentang sejarah Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Bagaimana nilai-nilai Pancasila telah tumbuh, telah hidup dalam alam kebudayaan, adat istiadat, agama-agama, serta kepercayaan-kepercayaan yang dianut oleh rakyat Indonesia sejak dulu, bahkan sebelum kita mendirikan sebuah negara Indonesia yang modern. Kemudian masih berkaitan dengan ontologi tentang realita Pancasila. Pancasila merupakan kenyataan hidup bangsa Indonesia. Pancasila telah menjadi sikap dan perbuatan bangsa Indonesia pada umumnya. Jadi kita sehari-hari sebenarnya sudah menjalankan Pancasila. Sila pertama, sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima sebenarnya sudah kita laksanakan tanpa kita sadari. Nah, karena itulah dirumuskan menjadi Pancasila oleh Soekarno, ya, oleh Insinyur Soekarno sebenarnya kan menggali dari apa yang biasa dilaksanakan oleh masyarakat bangsa Indonesia. Kemudian bagaimana Pancasila secara epistemologi? Epistemologi salah satunya adalah berbicara tentang sumber pengetahuan. Dari mana pengetahuan Pancasila itu? Sumber pengetahuan Pancasila digali dari nilai-nilai yang berasal dari bangsa Indonesia sendiri, bukan hasil jiplakan dari bangsa lain. Pancasila bukan merupakan hasil pemikiran dari seorang atau beberapa orang tokoh saja, melainkan hasil pemikiran wakil-wakil bangsa Indonesia yang mendirikan negara Indonesia. Nah, teman-teman ini perlu kita pahami bersama di sini bahwa Pancasila bukan hasil pemikiran dari seseorang atau beberapa orang tokoh saja, melainkan hasil pemikiran wakil-wakil bangsa Indonesia yang mendirikan negara Indonesia. Jadi bukan hanya pemikiran Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, Mr. Supomo, Ki Bagus Hadikusumo, ya, Ki Agus Salim, dan yang lainnya. Tetapi sebenarnya Pancasila itu adalah hasil dari pemikiran wakil-wakil bangsa Indonesia yang mendirikan negara Indonesia. Jadi bukan sekelompok orang atau bukan orang per orang saja, tetapi ini adalah hasil kesepakatan bersama, ya, hasil rumusan yang fundamental yang dihasilkan oleh
perwakilan dari bangsa Indonesia yang mendirikan negara kita. Kemudian, masih secara epistemologi dilihat dari susunan pengetahuan Pancasila. Pancasila memiliki susunan yang bersifat formal logis, ya, baik dalam arti susunan sila-sila Pancasila maupun isi arti sila-sila Pancasila. Pertama dari susunan sila-sila Pancasila. Pancasila memiliki susunan yang bersifat formal logis, bisa dimengerti oleh akal kita. Mengapa nomor satu itu ketuhanan, kemudian nomor lima itu keadilan? Itu logis, bisa diterima oleh akal kita dan bisa diurai tadi seperti bersifat hierarkis dan piramidal, bisa diurai seperti itu dan menggambarkan susunan yang logis gitu ya. Bukan hanya dari susunannya, tetapi juga dari isi arti dari setiap sila-sila itu. Kemudian ini tadi sudah ditegaskan bahwa susunan kesatuan sila-sila Pancasila adalah bersifat hierarkis piramidal. Dengan susunan seperti itu, maka sila-sila Pancasila merupakan suatu kesatuan bulat yang saling mendasari dan menjiwai satu sama lainnya. Tadi misalkan sila satu menjiwai sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Kemudian sila kedua dijiwai sila pertama, mendasari sila ketiga, keempat, dan kelima. Begitupun seterusnya. Nah, masih berkaitan dengan epistemologi, ya, pandangan Pancasila tentang pengetahuan manusia. Ini dikemukakan oleh Profesor Kaelan, guru besar Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada. Misalkan menyebut bahwa secara epistemologi, Pancasila menyatakan bahwa ilmu pengetahuan itu tidak bebas nilai, karena harus diletakkan pada kerangka moralitas kodrat manusia serta moralitas religius dalam upaya untuk mendapatkan suatu tingkat pengetahuan yang mutlak dalam kehidupan manusia. Jadi sederhananya bahwa menurut Pancasila, ya, pengetahuan atau ilmu pengetahuan itu tidak bebas nilai, karena di sana ada nilai-nilai moralitas yang harus diangkat, ya, nilai-nilai moralitas yang sesuai dengan jiwa kita sebagai manusia. Kemudian juga ada moralitas religius berkaitan dengan bagaimana keyakinan kita kepada Tuhan, keyakinan kita kepada agama yang menuntun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena itulah iptek itu menurut Pancasila, menurut pandangan Pancasila itu tidak bebas nilai. Dia diikat oleh nilai-nilai kodrat moralitas kodrat sebagai manusia dan nilai-nilai religius bagaimana ketentuan Tuhan, ketentuan agama misalnya mengenai ilmu pengetahuan yang dikembangkan. Nah, yang ketiga adalah tentang aksiologi. Tadi ontologinya sudah kita bahas, kemudian yang kedua epistemologinya, dan yang ketiga adalah aksiologinya. Tentang aksiologi itu tentang kemanfaatan. Karena itulah bicara tentang nilai. Nilai Pancasila itu seperti apa? Nah, ini Profesor Noto Nagoro, ya, guru besar filsafat UGM yang mengkaji mengkaji Pancasila secara filsafat dan ilmiah. Menurut Profesor Noto Nagoro, nilai-nilai Pancasila merupakan bagian dari nilai-nilai kerohanian yang mengakui nilai-nilai material dan nilai-nilai yang vital. Jadi Noto Nagoro ini kan membagi nilai menjadi tiga. Pertama nilai vital, kedua nilai material, dan yang ketiga nilai kerohanian. Nilai vital itu adalah nilai yang penting bagi keberlangsungan hidup manusia. Tanpa nilai vital itu, maka tidak akan berlangsung kehidupan manusia. Kemudian nilai material, nilai-nilai dasar, kebutuhan-kebutuhan dasar yang menunjang kehidupan manusia. Dan nilai kerohanian yang berkaitan dengan rohani manusia, kebutuhan dasar rohani manusia. Nah, bagi Noto Nagoro, Pancasila itu adalah bagian dari nilai kerohanian, ya.
tetapi mengakui juga nilai-nilai material sekaligus nilai-nilai vital. Nah, kemudian dari sisi yang lain, bahwa Pancasila itu mengandung nilai subjektif dan nilai objektif. Apa nilai subjektif? Nilai subjektif ini artinya nilai-nilai tersebut merupakan hasil pemikiran bangsa Indonesia. Secara subjektif itu hasil pemikiran bangsa kita sepanjang sejarahnya. Kemudian nilai objektif, artinya nilai yang diakui kebenaran dan keadilannya oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Pancasila itu bukan hanya dihasilkan oleh pemikiran bangsa Indonesia, diakui kebenarannya oleh orang Indonesia, tetapi juga Pancasila memiliki nilai objektif karena nilai Pancasila itu, nilai kebenaran Pancasila dan keadilannya diakui juga oleh bangsa-bangsa lain di dunia, diapresiasi juga oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Kelima dasar itu diakui oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Sebagai gambaran bagaimana pengakuan dunia terhadap 5 dasar itu, ada video yang menarik ketika Presiden Soekarno berbicara di hadapan sidang parlemen di Amerika Serikat dan bagaimana apresiasi anggota parlemen terhadap pidato yang disampaikan oleh Presiden Soekarno tentang Pancasila itu. Mari kita saksikan. We had proclaimed our independence in August 45. We attached as preamble to our constitution the Pancasila, the 5 guiding principles of our national life. First, believe in God. Second, nationalism. Third, humanity. Fourth, democracy. Fifth, social justice. Presiden Soekarno lebih memikat hati para pemimpin rakyat Amerika ini dan sekali lagi mendapat tepuk tangan yang gemuruh ketika menyelesaikan pidatonya. Nah, itu bagaimana apresiasi dari masyarakat dunia gitu ya terhadap gagasan atau terhadap Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa yang disampaikan oleh Presiden Soekarno. Dengan demikian bahwa Pancasila memiliki kebenaran, nilai objektif sekaligus nilai subjektif sekaligus objektif. Subjektif karena dia lahir dari pemikiran bangsa Indonesia, diakui kebenarannya oleh bangsa Indonesia. Objektif karena kebenaran dan keadilan juga diakui oleh masyarakat dunia. Dan berikutnya adalah kalau kita bedah nilai-nilai dari sila-sila Pancasila itu, maka akan tampak banyak sekali nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila-sila Pancasila. Di sini saya kutipkan misalnya, dulu kita memiliki pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, di mana setiap sila-sila dari Pancasila diurai secara kuantitatif gitu ya, menjadi makna-makna yang terkandung di dalam setiap sila itu. Ada 36 butir dari sila-sila Pancasila yang menggambarkan bagaimana nilai yang terkandung di dalam setiap sila-sila Pancasila itu. Nanti teman-teman bisa baca secara rinci dari setiap sila-sila atau butir dari setiap sila-sila Pancasila itu. Sebagai contoh misalkan, pada sila pertama ketuhanan yang Maha Esa terdapat 6 butir nilai. Misalnya yang pertama, Tuhan adalah sebab pertama dari segala sesuatu yang Maha Esa dan segala sesuatu bergantung kepadanya.
Kemudian Tuhan ada secara mutlak. Nomor 3, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa diwujudkan dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan seterusnya. Ini sila pertama, kemudian ini sila kedua dengan 5 butir, sila ketiga dengan 4 butir, sila keempat dengan 5 butir, dan sila kelima dengan 9 butir. Tentu ini adalah naskah sejarah yang pernah digunakan untuk bagaimana kita memaknai, menafsirkan sila-sila Pancasila yang 5 itu. Sekalipun demikian, saat ini pemaknaan sila-sila Pancasila ke dalam pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau Eka Prasetya Pancakarsa telah dicabut ketetapan MPR-nya, tetapi hakikatnya adalah mengembalikan bahwa sila-sila Pancasila itu sebenarnya adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Dan karena itu maka pemilik itulah yang dapat memberikan tafsir yang otentik terhadap setiap sila-sila Pancasila itu. Saya kira itu pertemuan kita hari ini. Kita bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.